Kemudian sedikit saya akan tambahkan tentang kekurangan dan kelebihan di setelan atau settingan tipe basah atau kering ya. Ini pada semua tipe karburator. Nah, untuk kekurangannya di setelan kering itu mesin akan cepat panas, itu salah satunya. Yang kedua adalah di bagian motor ini kurang begitu enak ya. Jadi kurang agak lepas ya, ada sedikit yang namanya limit seperti itu untuk kekurangan di settingan tipe kering ya. Nah, untuk kekurangan di tipe basah, yang pertama mungkin busi akan sedikit cepat hitam. Terus yang kedua adalah di bagian bensin itu akan sedikit boros ya para brother semua, seperti itu. Dan juga di bagian RPM bawah biasanya untuk tipe basah itu akan sedikit berbet seperti itu. Nah, untuk kelebihan di tipe setelan kering itu tentunya bensin akan lumayan sedikit irit. Terus yang kedua adalah di bagian businya itu tidak cepat hitam ya. Nah, itu mungkin untuk di bagian kelebihannya. Nah, untuk di bagian kelebihan di tipe basahnya, di RPM menengah sampai atas itu lumayan enak ya. Terus juga di bagian mesin ya tidak akan cepat panas. Oke, seperti itu aja barangkali para brother semua. Assalamualaikum, selamat siang, kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Untuk tutorial kali ini saya akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun anda berada, yaitu tentang bagaimana cara setel atau setting karburator PE 24, 26 atau 28 dengan tipe basah atau kering pada motor Suzuki Satria FU. Nah, sebetulnya untuk settingan atau setelan karburator tipe basah dan kering itu hampir sama semua ya para brother semua. Oke, ini kebetulan motornya motor Suzuki Satria FU. Oke, kita geser dulu untuk kameranya. Nah, ini sudah saya lepas ya karburatornya. Oke, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah di bagian baut setelan angin dan juga baut setelan langsamnya. Nah, fungsi di bagian baut setelan angin ini itu sangat penting sekali. Semakin baut setelan angin ini itu terlalu ke dalam, nah misalkan kita putar ke dalam ya, nah maka bensin yang keluar dari karburator ini yang menuju ke bagian manifold itu akan semakin boros. Dan kebalikannya, maka di bagian setelan angin ini semakin keluar, maka bensin itu akan semakin irit. Tapi untuk di tipe karburator PE, baik itu ke dalam atau keluar itu hampir sama aja ya, cuman bedanya sedikit ketika kita memakai atau menggunakannya ya. Jadi semakin ke dalam, sekali lagi itu akan semakin boros untuk bensinnya, dan semakin keluar itu akan semakin irit. Oke. Nah, untuk baut setelan langsam ini di setelnya ketika kita sudah setel di bagian baut setelan anginnya. Jadi kita terlebih dahulu harus setel dulu di bagian baut setelan anginnya. Oke, langsung aja para brother semua. Ini saya akan coba untuk setelan kering dulu ya. Nah, di sini para brother bisa dilihat, kita posisikan untuk di bagian setelan baut anginnya kita putar ke arah kanan searah jarum jam sampai mentok. Oke, kita putar ya. Ini pastikan mentok.
Nah, ini sudah mentok. Kemudian kita putar keluar, kita hitung 3 putaran full, berarti setengah-setengah nih. Oke, kita mulai. Ini untuk setelan kering dulu ya para brother semua. Nah, ini setengah nih ya. 1, 2, 2,5, 3, seperti itu. Nah, kemudian untuk baut setelan anginnya, untuk baut langsamnya itu mengikuti setelah kita setel di bagian ini. Tentunya kita harus pasangkan dulu ya. Jadi mengikuti RPM mesin, apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi kita setel dulu di bagian ininya. Oke, semoga dapat dipahami ya para brother semua. Nah, kemudian untuk di bagian jarum, nah ini kita akan coba lepas dulu ya. Nah, di sini ada ukurannya. Ini sama yang punya sudah dikecilin ya para brother semua. Nah, ini menggunakan amplas. Jadi di ujungnya ini dibuat runcing ya. Karena motor ini yang punyanya itu setelannya setelan basah nih ya. Buat trek-trekan di jalan nih. Oke. Nah, di jarum ini itu ada 5 garis ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba lepas dulu ya. Kita akan coba lepas dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan para brother semua menginginkan setelan kering ya. Kalau standarnya itu kan di sini nih, di tengah-tengah ini nih, ya. Nah, ini di tengah nih standarnya. Nah, ini. Kalau misalkan para brother menginginkan setelan kering, kita bisa posisikan di sini, ya. Nah, nomor 2 atau paling atas. Paling atas berarti itu semakin kering ya. Bensinnya juga akan semakin irit. Oke, kalau standarnya kita pasang di sini. Nah, jadi untuk setelan keringnya kita posisikan ring pengunci atau klip pengunci ini yang kecil ini berada di nomor 2 atau nomor paling atas. Nah, untuk lebih amannya saya sarankan di nomor 2 aja ya. Karena kalau misalkan bensin yang kurang ke bagian manifold ya, yang melalui manifold maksudnya, itu mesin akan cepat panas gara-gara kurang asupan di bagian bensinnya. Seperti itu. Ini setel kering ya. Nah, kalau misalkan para brother untuk di bagian jarumnya menginginkan setelan basah, nah maka di bagian klip pengunci atau ring pengunci ini kita posisikan di bagian nomor paling bawah ya. Nah, ini ada paritnya, atau juga boleh kita posisikan di bagian nomor kedua paling bawah. Kalau mau standarnya sih di bagian tengahnya aja ya. Untuk cara penyetelan di bagian jarum klip pengunci ini. Nah, selanjutnya untuk tipe kering, saya usahakan kepada para brother semua, ini kan jarumnya sudah kita amplas ya, dibuat lancip ujungnya. Itu diusahakan standar bawaannya, jangan sampai seperti ini. Itu untuk tipe yang kering ya. Oke, kalau misalkan tipe yang basah lebih enaknya seperti ini. Nah, kemudian untuk setelan di bagian baut angin untuk tipe basah, tadi untuk tipe setelan keringnya sudah saya perlihatkan ya. Untuk setelan tipe basahnya seperti ini. Oke, kita putar kembali ke arah kanan atau searah dengan jarum jam sampai mentok.
Ini kita cari setelan basah ya. Nah biasanya untuk setelan basah itu asupan bensin ya yang ke mesin lewat manifold itu akan semakin boros, dan biasanya terjadi sedikit berbet ya, tapi di putaran atasnya itu sangat enak sekali dan juga aman di bagian mesinnya ya. Oke, ini udah mentok. Untuk setelan basahnya kita putar keluar kira-kira 1,5 putaran ya. Oke, kita putar dan kita hitung berlawanan dengan arah jarum jam. Nah ini setengah, satu setengah. Oke, seperti itu untuk di bagian setelan baut anginnya. Dan untuk setelan langsamnya mengikuti setelah mesin dihidupkan. Jadi ini terlebih dahulu setelan baut anginnya, dan ini adalah di bagian setelan langsamnya. Jadi mengikuti ini, mengikuti baut setelan angin ya ketika mesin itu dihidupkan. Jadi kita bisa atur di sini. Nah kemudian di bagian cok, nah yang ini sebetulnya ini adalah untuk coknya ya. Nah ini kita tutup seperti ini. Saya gunakan lem besi ya di bagian ininya, jadi saya tutup, tidak digunakan untuk coknya. Ya mungkin seperti itu aja para brother semua, cara setel atau setting karburator PE 242628 dengan tipe basah atau kering. Dan apabila ada yang ditanyakan, tulis saja di kolom komentar atau di bawah deskripsi, saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858 634 91419. Jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya, semoga channel ini bisa selalu bermanfaat ilmunya bagi kita semua.